rasuluhu wassafi wa khali sabilihi haqqa jihadih. Kita melanjutkan tadabbur kita terhadap surah Az-Zariyat. Kita sampai di ayat yang keempat ya. Wadh-dhariyati dharwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra innama tu'aduna lawaqi'. Innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi'. Ya, jadi kita masih sampai sekarang di jawab kosamnya dari kosam kita ini ya. Kemarin kita menyimpulkan yang pertama semuanya sebenarnya berkenaan dengan angin kan gitu ya. Ini persis seperti penjelasan banyak para mufassirin termasuk Imam Jalalain juga begitu ya. Dia mengartikan Az-Zariyat, beliau juga mengartikan dengan Ar-Riyah ya. Ar-Riyah. Jadi angin yang tadrut turab ghairahu. Jadi angin yang menerbangkan debu dan selainnya katanya Imam Jalalain ya. Jadi apa yang kemudian mengangkat debu dan kemudian menyebarkannya kalau bukan angin kan gitu loh. Makanya disebut dengan Az-Zariyat ya, dia itu dimaknai dengan Ar-Riyah ya. Atau tahubbu bih yang kemudian disebarkan itu ya. Falhamilati wiqra juga diartikan dengan as-suhub atau awan-awan ya. Tahmilul ma' yang membawa air. Wiqran ya sangat berat itu. Thiqalan berat sekali ya. Maf'ulul hamilat ya. Oke. Yang ketiga faljariyati yusra as-sufun tajri ala wajhil ma', yaitu perahu-perahu yang mengalir di atas air ya, permukaan air. Yusron dan mengalirnya itu bisuhu latin dengan mudah ya, dengan mudah. Ai muyassarah, dimudahkan oleh Allah SWT. Fal muqassimati amra al malaikah, malaikat yang taqsimul arzak wal amtar, yang membagi rizki-rizki, bagi hujan ya. Dan selainnya wa ghairaha bainal bilad wal ibad, di negeri tertentu, di orang-orang tertentu, hamba-hamba tertentu gitu ya. Kalau kita lihat di tafsir Jalalain. Oke. Setelah itu jawab qasamnya innama tu'aduna lasadiq. Innama namanya ma masdariyah ya. Jadi innama sesungguhnya tu'aduna ya, sesuatu yang dijanjikan kepada kamu semuanya ya. Allah menjanjikan tentang apa? Ya Allah misalnya apa yang dijanjikan wa'adaum bil ba'thi, Allah menjanjikan kepada kita kebangkitan dari alam kubur ya. Wa ghairihi atau selain dari kebangkitan dari alam kubur. Apa saja agama ini kan isinya janji dan ancaman toh, al-wa'du wal wa'id kan gitu toh. Semua ajaran agama itu kalau kita renungkan isinya kan janji dengan ancaman kan gitu. Kalau begini dapat begini, kalau melakukan ini akan mendapatkan balasan begini dan seterusnya. Nah, semua yang dijanjikan oleh Allah baik berupa pahala dan ancaman, bismillahirrahmanirrahim. Baik berupa pahala dan ancaman itu, balasan dan ancaman itu lasadiq, pasti ya. Kata Al-Qur'anul Karim pasti benar itu. Ya, ini merupakan apa? La wa'dun shadiq, pasti merupakan janji yang benar. Enggak akan ditipu oleh Allah. Sebagaimana apa? Sebagaimana mari kita perhatikan ya. Kenapa Allah mengaitkan sumpah angin itu dengan janjinya Allah SWT? Kalau kita perhatikan, angin itu betapa powerfulnya, Rek. Sampeyan pikirkan saja. Bahkan katanya angin itu bisa menerbangkan debu itu sampai miliaran ton. Kalau itu diwadahi truk, ya, karena dia menerbangkan begitu ada angin topan, angin khusus, dia menerbangkan itu, sampai dipindah ke arah sana. Karena kan soil itu atau tanah itu hanya bagian berapa yang subur kan gitu toh. Nah kadang ada daerah yang memang oleh Allah daerah suburnya itu. Ya, itu diterbangkan untuk ke daerah sana, biar sana juga menjadi subur, Masya Allah ya. Itu caranya Allah SWT. Atau mungkin ya dibikin berikutnya juga, ini dibikin tanahnya sudah tidak akan subur lagi, karena lapisan yang subur dihilangkan oleh Allah SWT. Atau
bukan hanya debu, ya semuanya polen yang ada di bunga itu loh, benih, serbuk sari dan seterusnya itu disebarkan juga melalui angin dan seterusnya ya. Siapa yang bisa bisa begitu? Itu juga bagian dari betapa janji Allah kalau Allah itu memberikan rizki itu dipenuhi semuanya melalui apa? Melalui angin. Dan coba pikirkan angin itu bisa dua, bisa memberikan kebaikan, bisa memberikan keburukan, persis seperti janjinya Allah SWT. Kalau kita melakukan ini dapat pahala, kalau melakukan ini dapat dosa, dapat hukuman. Itulah sama. Sekarang kita disuruh mikir, lihat angin itu. Aku bisa angkat debu itu, aku sebarkan kemana-mana. Bisa punya manfaat buat satu daerah, bisa punya ketidakmanfaatan buat daerah yang lain. Ya, karena kemudian daerahnya menjadi tandus dan seterusnya. Masya Allah kalau kita pikirkan. Ya, itu yang satu, yang pertama. Yang kedua, fal jariyati yusra wal muqassimati amra juga begitu. Ya, jadi kok muqassimat apa? Fal hamilati wiqra juga begitu. Angin yang kemudian membawa air itu sampai kemudian dibawa ke atas menjadi awannya mengandung air. Dan itu juga sumber dari rizki dan sekaligus juga sumber dari azab. Ya, dengan hujan Allah bisa memberikan kebaikan bagi satu penduduk sehingga padi-padi bisa tumbuh, tapi juga bisa melahirkan banjir seperti yang kita saksikan di banyak tempat, ya, terutama di Jakarta, di mana-mana, ya, kita melihat bagaimana dengan air melumat semuanya, ya. Berapa banyak jembatan menjadi rusak hanya karena tadi kalau kita pikirkan itu fal hamilati wiqra, ya. Fal jariyati yusra juga begitu juga. Dengan angin itu di dua tempat, ya. Di perahu bisa menjadi smooth, tapi juga bisa menjadi ombaknya menjadi sekian besarnya sehingga tergulung seperti Titanic dan seterusnya, ya. Fal muqassimati amra juga sama. Ya, satu daerah dibagi rizkinya oleh malaikat satu daerah dan semuanya itu melalui perantaraan semuanya angin. Lah setelah Allah bersumpah dengan empat ini, Allah kemudian menyatakan innama tu'aduna lasadiq. Sungguh apa saja yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian pasti nyata, pasti benar, pasti merupakan janji yang nyata. Sebagaimana nyatanya hujan, sebagai nyatanya perahu yang bisa berjalan karena dorongan angin dan seterusnya. Lihat ada koneksinya sekarang. Nah, gitu maksudnya, ya. Jadi kalau ketemu qasam harus dicari koneksinya, ya. Innama tu'aduna lasadiq, ya. Berbagai macam tentu saja, apa saja Ustadz yang dijanjikan oleh Allah SWT, ya tentu banyak hal, ya, sebagaimana apa yang dijanjikan di dalam Al-Quranul Karim, semua jenisnya itu. Inna yaumal qiyamah lakain, misalnya kata Imam Mujahid, maknanya sungguh hari kiamat itu pasti terjadi, karena yaumul qiyamah itulah yang dijanjikan oleh Allah, ya. Jawab qasamnya ada juga yang mengartikan ma tu'aduna minal jazai bitsawab wal iqabi haqqun, ya, seperti yang saya jelasin tadi, apa yang dijanjikan Allah dari balasan berupa pahala dan hukuman itu juga pasti nyata. Ini namanya innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi'. Din di sini shorten atau pemendekan dari kata yaumaddin, ya. Jadi kalau dikeluarkan inna yaumaddin, ya boleh begitu. Ya maksudnya semua kalau kita di dalam Al-Quran penggunaan kata din itu dirujukan kepada hari ketika orang harus bertanggung jawab atas semua amal perbuatan. Ya, namanya ya, yaumuddin, ya. Ketika kita semua nikmat yang diberikan oleh Allah di dunia ini dimintai pertanggung jawabannya. Lah Quran menyatakan wa innad dina lawaqi', ya, wa innad dina lawaqi', pasti, ya, sesungguhnya ad-din ay al-jaza' ba'dal hisab, balasan setelah ada hisab ini, setelah diperhitungkan semuanya amal perbuatan kita, nanti mana yang dibalas, yang ini dapat pahala, yang ini dapat hukuman, namanya din, ya, namanya din. Makanya yaumuddin maknanya juga sama dengan yaumul jaza.
Wa inna dina lawaqi', pasti terjadi. Ya, la mahalah, sudah pasti kejadiannya, tidak mungkin tidak. Ini jangan meragukan sama sekali, ya pasti kejadiannya. Nih, wa inna dina lawaqi'. Katanya para ulama, mana yang lain adalah innal hisaba lawajib. Sesungguhnya hisab, perhitungan amal itu wajib. Qalahu Mujahid. Ya. Anna dina al-jaza' wa ma'nahu anna jaza' a'malikum bis-sawab wal iqab lakain. Ya, ini sama seperti ucapannya Qatadah sama Labid, ya maknanya adalah jaza, balasan. Ya. Masya Allah kalau kita fikirkan itu, wa inna dina lawaqi'. Kalau kita perhatikan ya, semua amal yang kita lakukan itu nanti semuanya akan ada balasannya. Dan kadang-kadang kita ini tidak sadar, ada banyak amal yang tidak kita sadari, kita anggap kecil, ya tapi semuanya itu ternyata berbalas semuanya nanti di yaumul qiyamah. Ya, Masya Allah ya. Misalnya ya, di surat Al-Hujurat, Allah itu menegaskan kepada kita ada 6 perbuatan yang mestinya kita hindari. Dan kalau kita pikirkan, ini seringkali kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya, misalnya 3 yang keluar dari lesan kita dan 3 yang keluar dari hati kita. Yang pertama misalnya taskhir, merendahkan orang. Ya, kita ini menarik ya, kalau kita pikirkan, saya ingin melebarkan ke sana sedikit untuk melihat wa inna dina lawaqi'. Kadang-kadang kita tidak sadar gitu loh. Taskhir itu gini ya, taskhir itu merendahkan orang dengan ucapan kita, talking down kepada seseorang. Ya, misalnya Quran menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum wala nisa'u min nisa'in asa yakunna khairam minhunna, kata Al-Qur'an Karim. Gini, kita ini kalau berinteraksi, ini kan akhlak kita berinteraksi sesama umat Islam. Yang pertama kata Quran, jangan taskhir, jangan merendahkan. Lah, orang itu dalam kehidupan selalu merasa ada dalam interaksi kita itu, kita merasa superior atas orang lain. Dalam banyak kasus, misalnya ya, karena satu, karena suku, karena penampilan, karena raut muka, karena ilmu, karena bentuk tubuh, karena kekayaan, karena macam-macam. Semuanya itu bisa kita merasa superior. Dan kemudian kita menganggap orang lain inferior, lebih rendah dari kita. Contoh begini ya. Suami, karena dia misalnya yang memberikan nafkah kepada istri, dia merasa superior. Ya. Bayangin ini ya, ini penting. Saya tidak merasa superior saat saya anak. Iya, kalau kamu punya adik, kamu merasa superior atas adikmu. Terus kalau kamu kuliah, nonton anak yang tidak kuliah, kamu merasa superior terhadap anak yang tidak kuliah. Dan seterusnya. Karena kamu orang Jawa, kamu merasa lebih superior atas orang Madura. Dan seterusnya. Karena kamu lebih putih, kamu merasa kamu superior dari dia yang lebih hitam. Karena kamu lebih tinggi, kamu merasa lebih superior dari yang lebih rendah. Karena putri rodok kurus, ya putri merasa inferior. Ya, karena misalnya seterusnya. Ya, kita ini semuanya begitu ya. Dalam kehidupan itu kita dikepung oleh superior inferior. Perhatikan, ini penting ya. Lah, kita ini kecenderungannya kalau kita sudah merasa superior, pasti nanti hal pertama yang harus kita hati-hati adalah ucapan kita merendahkan orang. Tanpa kita sadari. Kamu masa gini aja kok enggak bisa sih? Bodoh banget sih kamu. Nah, itu namanya taskhir. Ya. Lah itu tidak boleh dalam agama. Lah sekarang bayangin, kita itu kadang gitu itu tidak merasa nanti di akhirat tidak akan dihukumi. No, itu akan dihukumi. Wa inna dina lawaqi'. Mana maksudnya itu? Lah itu mari diperhatikan. Wah, kalau saya panjangin menarik ya. Coba kamu lihat 3 saja untuk kamu pikirkan. Setelah taskhir, kata Al-Quran, wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela ya, orang lain dengan kata-kata, dengan gesture. Kenapa setelah taskhir baru lumazah? Kamu pikirkan logikanya. Kenapa kok tidak lumazah dulu?
Kok ndak talmis dulu baru taskhir. Kenapa kok harus taskhir? Karena mencela orang itu hanya bisa terjadi kalau kita sudah punya mental superior. Kamu ndak akan berani mencela saya karena saya superior atas kamu. Karena aku dosenmu. Ya, aku ustadzmu, kon superior aku, wah buyar uripmu. Maka kamu hanya bisa mencela kepada orang yang kamu anggap dia inferior. Masya Allah, menarik Quran itu. Setelah taskhir, hati-hati. Selanjutnya dari mulutmu akan keluar lumazah. Masya Allah, lumazah itu kita jelekin orang. Ya, di depan orang itu. Dan kita seenaknya nih. Namanya wala talmizu anfusakum. Kalimatnya menarik. Wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela, mengumpat orang lain, mengumpat dirimu sendiri, kata Al-Quran. Kenapa kok begitu? Ini seperti bahasa gini, seperti menanak nasi. Ya, mestinya kan nasi tidak ditanak toh. Yang ditanak apa? Beras lah gitu toh. Bukan nasi. Tapi kenapa disebut nasi? Karena ujungnya begitu. Quran menyatakan wala talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela dirimu sendiri. Maksudnya apa? Misalnya kamu mencela dirimu. Ya kamu ini ya bodoh banget. Nah begitu maksudnya. Maksudnya kalau kamu mencela orang lain akan merespon dengan celaan juga. Itu pasti. Dari awal merendahkan, ngomong talking down, habis itu kamu kalau dia nanti melakukan kesalahan, kamu akan cela dia. Ya, dengan kata-kata yang kasar, dengan apapun nanti dan seterusnya. Nah, kalau kamu mencela, dia nanti akan merespon balik. Jadi kalau kita mencela orang, sebenarnya kita sedang mencela diri kita sendiri. Seperti Al-Quran, fasallimu ala anfusikum. Ya, atau dalam bahasa kita, ucapkanlah salam terhadap dirimu sendiri. Apa maksudnya? Itu Assalamualaikum Yahya, itu gitu. Karena kalau kamu mengucapkan salam, orang lain akan membalas salamnya. Gitu ya. Menarik. Dan yang terakhir lihat, dari merendahkan nanti muncul apa? Muncul mencela kemudian. Terakhir adalah kamu ngasih lakop yang jelek. Ya. Kata Al-Quran wala tanabazu bil alqab. Jangan ngasih ugly name. Jangan ngasih nickname yang buruk kepada orang. Nah, ini nanti masuk apa? Ini urutannya. Habis mencela, nanti ini kebiasaan kita ngasih nickname yang buruk. Hai gendut, hai jangkung, hai krempeng, apalah dan seterusnya. Ini semuanya bagian dari talmizu anfusakum. Nggak boleh itu. Nah sekarang mari dipikirkan. Bukankah dalam hidup, dalam kita berinteraksi, pasti ada 3 ini. Karena orang itu berinteraksi pasti ada strata sosial di dalamnya. Pasti ada inferior, superior. Terus hati-hati. Makanya sampean itu akan hanya disebut sebagai orang bertakwa kalau mau berinteraksi terus mikir, aku ini taskhir apa enggak? Stop. Kalau ada orang salah, misalnya saya kepada mahasiswa, presentasi buruk, saya celah dia, talmizu anfusakum. Kamu ini apa-apaan sih? Ini SMA aja enggak layak kamu ini. Lah, itu namanya talmizu anfusakum. Ya. Dan nanti kalau dia sudah marah, dia juga akan begitu. Marah juga dia. Nah, dan seterusnya. Atau saya kemudian bikin apa? Lakop-lakop yang buruk. Ugly name. Ya, dan seterusnya. Padahal anak ini apalah bisa saya pakaiannya paling show off sendiri. Ada mahasiswi misalnya WC wadaan, queen celong dan seterusnya saya panggil. Syahrini maju ke depan. Itu juga wala talmizu wala tanabazu bil alqab. Dan seterusnya. Mari dipikirkan, itu bahaya loh, Rek. Gitu itu semuanya kata Al-Qur'an wa innad dina lawaqi innama tu'aduna lasadiq. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau mikir itu jangan hanya urusan yang besar-besar dino kiamat, nanti bangkit dari kubur. Enggak, termasuk ucapan kita itu semuanya itu innama tu'aduna lasadiq. Apa yang dijanjikan Allah pasti nanti akan berlaku. Sesungguhnya hisab itu pasti akan terjadi. Lawaqi' kata Al-Qur'an. Pasti tumibo. Ngono to. Wa inna dina lan sak temene hisab
ya. Dino perhitungan iku lawake pasti tumibo. Pasti tumibo, gitu. Pasti terjadi. Makanya terus kita mikir-mikir, ya Allah. Sekarang kita melihat indahnya. Kenapa tadi Allah bersumpah dengan angin tadi yang memberikan kepastian. Kalau sampean pikirkan dari 4 ayat awal itu kan urusannya cuma itu, urusan memberikan hisab lah gitu toh. Memberikan balasan, entah balasan yang berupa kebaikan atau balasan yang berupa keburukan. Makanya kemudian sumpahnya innama tu'aduna lasadiq wa inna dina lawaqi, gitu ya. Oke, kita lanjutin. Was-sama'i dzatil hubuk. Was-sama'i demi langit dzatil hubuk yang memiliki hubuk. Nopo hubuk nih? Ada 3 nanti makna besarnya, tapi kita lihat dulu was-sama'i dzatil hubuk, ya. Jamak dari habikah kata Imam Jalalain, ya. Al-hubuk jam'u habikatun, jamak habikah, ka tariqatun wa tariqun. Koyok kata tariqah jamaknya bisa tariq, bisa turukun, kan bisa gitu, sama hubukun, ya. Jadi tariqah, ya, ai sahibatu turuq fil khilqah kat tariq fil ramal. Ya, ini gini maksudnya. Hubuk itu ada banyak makna, Rek. Salah satu maknanya adalah garis yang ada pada kain. Kalau kamu ngelihat kain terus ada garis-garis yang ditenun jadi baik sekali garisnya, itu juga disebut dengan habikah. Dan seterusnya. Seperti ono melakuni, ono dalane ini dan seterusnya. Atau inilah, kalau kamu melempar batu ke kali, ke air, terus batunya lah gitu, itu dia seperti bikin jalan yang indah. Satu kan ono jalan nih. Nah itu namanya juga habikah kata orang Arab. Dari kata itu diambil kata hubuk. Maksudnya apa? Lah para ulama berbeda-beda mengartikan hubuk ini. Kalau kita perhatikan di dalam tafsir, ada yang menyatakan hubuk di sini dikaitkan dengan tempat turunnya malaikat. Jadi malaikat itu ada, kalau sekarang ada pathway-nya, ada pathway itu, ada jalannya. Ya, ada jalannya. Banyak memang maknanya, ada istiwa pertengahan, kalau semuanya rapi, tersusun rapi, itu juga hubuk, banyak ya. Atau kokoh juga hubuk, asyiddah, banyak maknanya memang. Tapi secara umum para ulama mengartikan dua itu, kalau kita mudahkan ya jalan lah. Atau di langit juga sama, sebagaimana di air. Kalau kamu melihat ada ombak, atau kalau kamu nonton langit malam-malam itu seperti kayak ada arah jalan yang ke sana. Nah itu seperti rangkaian yang indah, namanya hubuk. Lah ini dikaitin dengan satu tempatnya malaikat yang turun, ya, untuk melaksanakan apa jenenge perintah Allah SWT yang sudah didelegasikan kepada mereka. Allah bersumpah dengan itu. Wallahu a'lam, ya. Tapi yang jelas Allah bersumpah dengan langit yang penuh keindahan, ada jalan-jalannya, ada dan seterusnya itu. Itu namanya was-sama'i dzatil hubuk, ya. Wallahu a'lam. Was-sama'i dzatil hubuk innakum lafi qaulin mukhtalif. Innakum sesungguhnya kalian semuanya lafi qaulin mukhtalif, sungguh berada dalam ucapan yang yang saling berselisih. Maksudnya qaul di sini maknanya banyak ya. Kalau bahasa kita mungkin ideologi, mungkin word view, mungkin point of view, cara pandang, ideologi, tren dan seterusnya. Gini ya, hidup ini kalau sampean pikirkan di kehidupan sosial itu ada tren, ya. Tren termasuk tren pemikiran,
ini bukan hanya tren tentang budaya. Kalau tren budaya sih agak mudah kita melihat. Ya, misalnya tren baju, musime baju apa jenenge milenium waktu itu. Semuanya beli baju warna perak. Wah, karena ini milenium. Wah, semuanya begitu. Ada tren-trennya. Tren baju, tren musik, tren ini, dan seterusnya. Kalau dulu agak susah kita mencari tren itu. Sekarang lebih gampang lagi karena sudah ada viral itu. Sekarang sudah di dunia sosmed. Sampean mau ngelihat sekarang lagi trennya apa ini? Ya lihat aja sosmed. Udah kelihatan mana yang viral. Oke? Tapi di sini bukan merujuk hanya kepada culture, tapi lebih kepada qaulin mukhtalif. Ya, cara pandang, ideologi yang kita pegangi, yang itu menentukan cara kita bersikap, cara kita melakukan sesuatu, gitu ya. Nah, di dunia ini ada namanya, atau kalau dalam ilmu pengetahuan namanya paradigm, ya, atau paradigma. Wah, ya rada teoritis dhisik ya, rada bulet didik ini. Di ilmu pengetahuan itu ada orang pinter namanya Thomas Kuhn. Ya. Thomas Kuhn itu orang fisika dari Harvard, mulai S1 pinter ini, Rek. Tapi akhirnya karirnya berubah, padahal dia S1, S2, S3 fisika semuanya di Harvard. Tapi setelah itu dia berubah karena disuruh ngajar fisika atau ilmu alam untuk ilmu alamiah dasar kalau kita ya, untuk anak-anak IPS. Wah iya apa ngajari? Lah dari situ dia mulai belajar dan kemudian dia tertarik dengan dunia IPS. Akhirnya dia pindah, tidak serius di fisikanya tapi lebih serius di filsafat ilmunya ya, atau philosophy of science. Akhirnya dia menjadi terkenal sak donya itu sebagai orang yang paling cermat di dalam membahas tentang filsafat ilmu. Ya, namanya Thomas Kuhn. Ini bacaan wajib untuk anak S2. Kalau di ilmu sosial, dulu zaman saya sekolah itu wajib. Jadi dosen saya mewajibkan wajib baca buku ini. Karena itu yang akan merubah cara pandang kamu dan seterusnya. Ini buku wajib ya. Di S1 nggak ada, rodok kaboten didik lah, enggak. Ya. Di S2 biasanya disuruh baca. Memang menarik bukunya. Buku itu menjelaskan begini, Rek. Ternyata di setiap periode itu ada perubahan paradigma. Jadi ilmu itu kan tidak bersifat final, toh. Ya. Apa yang kita yakini hari ini, nanti kapan dia diakui, kalau dia bisa punya manfaat, dia bisa menjawab semua persoalan. Saya tidak jelasin terlampau teoritis ya, dari pelajaran nanti. Tapi saya singkatkan gini ya. Orang itu meyakini satu paradigma tertentu dalam ilmu pengetahuan. Dan itu dipegangi oleh seluruh orang sedunia, seluruh dunia. Ini namanya paradigma ilmu. Nah dia nanti dengan paradigma ini, semua orang akan memahami kejadian yang ada di seluruh dunia dari teropong ini, kayak kacamata. Ya, semuanya dari sini semuanya gitu. Kalau ada sesuatu yang tidak sama dengan paradigma ini, loh ternyata kok saya tidak bisa jelasin pakai ini ya. Nah akhirnya terjadi namanya anomali. Ini tidak bisa menjelaskan ini. Ini gimana ini? Semakin banyak nanti anomalinya, ini gugur dengan sendirinya. Paradigma ini gugur, digantikan dengan paradigma yang baru. Muncul paradigma baru. Dan itu terus ilmu itu kayak begitu, Rek. Namanya disebut dengan paradigm shift istilahnya, perubahan paradigma. Saya kasih contoh yang paling mudah. Dulu Newton itu menjadi bapak pertama yang menghasilkan paradigma dalam ilmu pengetahuan alam. Ya, misalnya saya kasih contoh mudahnya. Salah satu paradigmanya adalah bahwa waktu itu tidak berubah. Waktu itu konstan. Dimanapun waktu berubah, tidak dipengaruhi oleh kecepatan, tidak dipengaruhi oleh gravitasi, dan seterusnya. Ya, kon belayu nggawa jam tangan, ambil melaku nggawa jam tangan, tetep ae. Waktu ini tetap tidak berubah. Mbok takoni itu jam piro? Jam 8. Sing melayu banter jam piro? Jam 8. Tetap tidak berubah.
Ya, dia tidak berubah oleh gravitasi, dia tidak berubah oleh, dan itu diyakini. Untuk ngitung apapun pakai Newton, semuanya pakai Newton. Sampai kemudian datang orang neliti tentang benda-benda langit. Ternyata nggak berlaku Newton ini, salah teorinya. Loh, waktu kok berubah ini? Itu namanya anomali. Berarti nggak bisa. Dulu dengan pongahnya, Newton menyatakan bahwa teorinya ini berlaku secara universal, dimanapun dan kapanpun. Ya. Wah, ternyata nggak bisa menjelaskan untuk benda-benda yang memiliki perbedaan gravitasi dan kecepatan yang berbeda. Lahirlah Einstein. Dia menteorikan, enggak, ternyata waktu itu berubah. Dia mengemukakan konsep dilatasi waktu dan seterusnya, gitu ya. Kalau dalam fisika itu. Nah, akhirnya singkat ceritanya lahir paradigma baru. Semua orang ngikutin kabeh gitu rek. Kalau kamu nonton ilmu pengetahuan di seluruh dunia itu gitu. Ya. Memang ini mestinya diajarkan mulai dari S1 biar kita tahu ngono toh ilmu pengetahuan itu. Begitu. Semuanya ada madhabnya. Semuanya ada madhabnya. Kalau dalam fikih kayak begitu, dalam ilmu pengetahuan juga begitu. Ya. Nanti tinggal turunannya saja, yang madhab ini siapa saja tokoh-tokohnya, yang di paradigma ini siapa saja tokoh-tokohnya, begitu. Dan itu terus berkelindan gitu. Nah, satu paradigma itu akan mempengaruhi cara berpikir kita. Seperti zamannya Darwin katakanlah, semua orang tidak percaya Tuhan, semua orang menjadi ateis, semua orang tidak percaya bahwa ada sesuatu muncul dari ketiadaan. Gara-gara sopo? Gara-gara pikirane Darwin yang menjadi kaulun tadi itu. Tapi yang menarik, semua yang ada di dunia ini, semuanya nggak ada yang absolut. Semuanya berubah. Ini aliran gini, aliran gini, aliran gini. Qaulun mukhtalif. Mana maksudnya Al-Quran itu? Kamu kalau semakin belajar banyak, nggak ada yang tunggal dalam madhab itu. Ya, mampu kenapa? Madhab ekonomi, macam-macam tergantung. Kamu madhabnya apa? Ya, ekonominya ini, ekonomi kerakyatan atau ekonomi gaya liberal, ya dan seterusnya. Semuanya punya paradigma sendiri-sendiri dan seterusnya. Termasuk masalah keselamatan hidup, termasuk masalah benar dan salah. Tergantung. Nah, ya dah. Lah kata Al-Qur'an, innakum lafi qaulin mukhtalif. Masih ingat tadi langit itu ono dalan-dalane, ono orbite dhewe-dhewe, ono iku sing iki rono, sing iki rono, sing iki rono. Kenapa? Karena Allah ingin menggambarkan sama seperti langit di atas yang ada hubuk, ada habikah. Manusia juga sama. Ono sing ngarani ngene LGBT bener, ono sing ngarani LGBT salah, ono sing ngarani ngene macam-macam teori itu. Ya dah? Apa kata Al-Qur'an? Kamu kalau berpegangan pada hal yang kayak begitu, tidak bisa kamu mendapatkan kedamaian dan kebenaran itu. Karena kebenaran itu mestinya memberikan rasa apa? Rasa kenyamanan, konstan, tidak berubah. Semua yang berubah tanda berarti di dalamnya ada apanya? Ada kelemahannya. Bukan berarti kita tidak boleh belajar ilmu ya. Tapi semua watak ilmu itu sifatnya relatif. Nggak ada yang absolut ilmu itu. Ilmu nggak ada yang absolut. Semuanya serba relatif. Makanya sampai kata Karl Popper itu, kalau kita membuktikan ilmu itu bukan karena dia benar, tapi buktikan kalau dia salah. Kalau semakin dia tidak bisa dibuktikan salah, berarti benar ilmu itu. Tapi nanti semua ilmu pasti bisa difalsifikasi. Ya. Jadi pasti nanti akan bisa dibuktikan salah. Kalau dia sudah terbukti salah, pasti ganti lagi. Model yang baru lagi, ganti lagi, model yang baru lagi, dan seterusnya. Apa maksudnya ini? Maksudnya itu, kamu jangan katut dalam arus itu. Dalam tren itu, terutama dalam masalah apa? Kebenaran. Gitu. Dalam kaitannya dengan apa? Akhirat. Dalam kaitannya dengan apa? Keselamatan hidupmu nanti. Saya kasih contoh yang mudah, wis. LGBT. Dulu haram. Wah, semuanya mengharamkan. Psikiatri mengharamkan, biologi mengharamkan, kedokteran mengharamkan. Semuanya dianggap tidak normal. Sekarang, sebagian mazhab di psikiatri halal, kedokteran halal. Semuanya boleh. Kamu yang bingung, innakum lafi qaulin mukhtalif.
Sehingga kamu berada dalam ideologi, pemikiran yang sangat beraneka ragam, kata Al-Quranul Karim. Nah, di tengah keneragaman itu, Quran itu mengingatkan apa? Ada Al-Quran itu loh, yang sirotol mustaqim. Karena itu gambarannya di dalam Al-Quran, jalan menuju Allah itu cuma satu. Jalan menuju setan banyak, subulas syayatin, ya dah. Tapi kalau Quran enggak. Lanahdiyannahum subulana, memang nanti akan banyak cara menuju itu, tapi Quran menggunakan kalimat sirat ya atau sabil untuk menunjukkan memang satu. Makanya dalam hadis yang terkenal Nabi bikin garis dua lurus, kata Nabi inilah sirat. Terus ada garis kecil-kecil di kanan kirinya kata Nabi inilah jalan setan itu. Ya, yang kalau dalam bahasa ini qaulun mukhtalif, yang saling bermacam-macam itu. Kan itu Quran mengingatkan, kalau kamu urusan sains, urusan ilmu ekonomi, urusan apapun, kamu berpegang pada satu madhab, ya, ngikuti ini, saya ngikutin ini, oke, enggak apa-apa. Kalaupun rugi dunia. Ya. Seperti Jokowi mententang, ini bagus karena untuk ini. Dia ngikuti madhabnya ini. Saiki bengep utang wakil Indonesia Raya. Nah ya dah. Lah karena ndak mengikuti mazhabnya Pak Jonan dan seterusnya. Lah tapi sak rugi-rugine urusan itu, lah ndak urusan neraka surga toh. Tapi bagaimana kalau itu nanti urusan akhirat, urusan keselamatan kita. Jangan gantungkan kepada lafi qaulin mukhtalif. Gara-gara sampean maca filsafat, ngrungokno teori iki ngono ngene mulai saya bagi saya itu semua agama itu. Wah, bahaya itu. Ya, innakum lafi qaulin mukhtalif gitu ya. Makanya kata Al-Qur'an annahul Qur'an, maksudnya ini Al-Qur'an. Kenapa? Karena ada famusaddiqun lahu wa mukadzibun bihi. Karena ada orang yang membenarkan Al-Qur'an, ada orang yang mendustakan Al-Qur'an. Atau ada yang menyatakan apa ini? Ahlu syiriki mukhtalafun alaihim bil batil. Wong syirik itu macam-macam modelnya, ya dah. Dan seterusnya. Yeah. Ada juga menyatakan annahum abadatul authan wal asnam yukirruna bi anna Allah khaliqu ma ya'buduna ghairah. Sama, mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka itu semuanya dan seterusnya, ya. Ini Quran mengingatkan, ingat kalau kamu dangak yang langit itu lihat. Jangan melihat apa jalan-jalan yang ada di sana. Lihatlah siapa yang menciptakan langit itu. Karena dia cuma satu kesatuan sebenarnya. Yu'faku anhu man ufik. Nanti di turning away, ya diputar balikkan. Orang yang memang diputar balikkan, kalau sejak awal dia memang berpaling dari Quran, nanti dia akan menemukan jalan untuk semakin jauh dari Al-Quranul Karim. Ya, nanti kita lanjutkan. Yu'faku anhu man ufik, sudah maghrib. Ya, sepurane ndak entuk akeh ya. Mutapi muga-muga dapat manfaatnya dan Allah yakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.